Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembahasan soal ganjil untuk bab usaha dan energi. Di video sebelumnya, kita sudah menyelesaikan soal nomor ganjil dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Maka di video kali ini kita lanjutkan untuk soal ganjil nomor 11 sampai dengan 19. Langsung aja kita lihat soal dari nomor 11. Oke, ini adalah soal dari nomor 11. Nah, pembahasan dari soal nomor 11 ini akan disampaikan oleh Salma Perbiana dari kelas 10 IPA 2. Silakan Salma Perbiana untuk menjelaskan soal nomor 11. Pembahasan nomor 11. Sebuah benda atau bola sedang meluncur menuruni lintasan licin. Bila laju benda di titik A sama dengan 6 meter per sekon dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, lalu benda di titik B adalah... Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa H0 sama dengan 5,6 meter, HT sama dengan 1 meter, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, V0 sama dengan 6 meter per sekon, dan ditanyakan adalah kecepatan akhir. Soal ini menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi potensial awal ditambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Kemudian ini bisa dicoret. Nah, di sini masanya sudah bisa dicoret. Maka GH awal ditambah setengah V kuadrat awal sama dengan GH akhir ditambah setengah V kuadrat akhir. Yang mana setengah V kuadrat awal ditambah GH awal dikurangi GH akhir sama dengan setengah V kuadrat akhir. Nah, di sini terus disederhanakan hingga sesederhana mungkin. Nah, ini adalah cara mengapa VT sama dengan akar dari 2 dikali setengah V kuadrat awal ditambah GH awal dikurangi GH akhir. Setelah sederhana, kemudian dimasukkan nilai-nilainya dari H awal, H akhir, gravitasi, kemudian kecepatan awal. Terus dijumlahkan hingga bisa sampai sederhana dan ditemukan jawabannya.
Maka dapat disimpulkan bahwa benda di titik B atau V akhirnya sama dengan akar dari 128 meter per sekon. Nah, itu adalah pembahasan soal nomor 11 dari Salma Perbiana kelas 10 IPA 2. Jadi nomor 11 jawabannya adalah akar dari 128. Oke, mudah bukan? Kita lanjutkan saja langsung ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Sebuah balok itu berada pada bidang miring. Balok tersebut meluncur di bidang miring yang kasar. Oh, ternyata bidang miringnya kasar dan mempunyai koefisien gesek sekitar 0,5. Yang ditanyakan adalah kecepatan balok sampai di kaki bidang miring atau di titik terbawah sini, di kakinya sini, kira-kira berapa? Oke. Di sini saya sudah gambarkan gaya-gaya apa saja yang bisa dihasilkan oleh balok tersebut ketika berada pada bidang miring. Yang pertama adalah gaya berat dari balok tersebut, di mana gaya berat arahnya selalu vertikal ke bawah atau searah dengan arah percepatan gravitasi. Kemudian kita punya gaya antara balok dengan bidang miringnya atau gaya tekan antara balok dengan bidang miringnya, yaitu adalah gaya normal. Kemudian karena balok tersebut berada pada bidang miring yang kasar, maka akan muncul gaya gesek antara balok dengan lantai atau dengan bidang miring. Nah, karena berada pada bidang miring, maka gaya berat dari balok ini bisa kita jabarkan menjadi dua komponen, yaitu komponen pada sumbu vertikalnya bidang miring dan sumbu horizontalnya bidang miring, di mana yang sumbu sejajar dengan bidang miring itu sama dengan W atau gaya beratnya dikalikan dengan sinus dari sudutnya. Kemudian kalau untuk yang tegak lurus dengan bidang miringnya, itu akan jadi sama dengan W dikali dengan cos dari sudutnya. Oke, kalau saya bisa tuliskan di sini, kita yang diketahui dari soal koefisien geseknya yaitu 0,5. Lalu kita punya jarak bidang miringnya yang ini ya. Saya namakan S di sini. Maka S-nya sama dengan 5 meter. Lalu ada ketinggian dari bidang miringnya, saya namakan H. H-nya adalah 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan balok di kaki dari bidang miring tersebut. Oke. Untuk soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan bahwa usaha sama dengan besarnya gaya yang bekerja total dikalikan dengan perpindahannya. Kita lihat bahwa balok ini akan mulai turun ke bawah dari bidang miring diakibatkan karena adanya gaya tarik hasil proyeksi dari gaya berat terhadap bidang miring ini. Berarti nanti yang menyebabkan baloknya tersebut berpindah dari atas bidang miring ke bawah bidang miring adalah gaya berat hasil proyeksi dengan bidang sejajar dari bidang miring tadi, yaitu W dikali dengan sin theta. Berarti di sini kita dapatkan bahwa usahanya ada gaya sebesar W dikali dengan sin theta. Tetapi untuk turun ke bawah bidang miring atau ke kaki bidang miringnya, balok tersebut ternyata dilawan oleh gaya gesek yang dihasilkan akibat sentuhan antara baloknya dengan bidang miringnya tersebut, di mana gaya geseknya arahnya berlawanan dengan arah gerak dari baloknya tersebut. Arah geraknya ke bawah, sedangkan gaya geseknya itu berarti melawan ke atas. Berarti ada gaya gesek yang arahnya berlawanan atau melawan dari
gaya yang menyebabkan balok tersebut turun. Oke, ada 2 buah gaya saja ya. Gaya yang lain itu tidak ada karena tidak saya masukkan karena balok ini hanya bergerak pada bidang yang sejajar dengan bidang miring tersebut. Sedangkan untuk yang N atau gaya normal dan gaya berat itu gayanya tidak sejajar, atau kalau gaya berat ini sudah saya wakilkan dengan gaya yang sejajar dengan bidang miring, yaitu W dikali dengan sin theta. Sehingga dalam arah pergerakan dari balok ini hanya gaya-gaya yang bekerja hanya ada W sin theta dan gaya gesek dikali dengan perpindahannya. Nah, di sini ada sin theta dan ada cos theta, di mana sin theta dan cos theta itu karena di sini kita nggak tahu sudutnya berapa. Ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan trigonometri dari segitiga siku-siku, dimana untuk nilai sin dari theta itu sama dengan sisi depan dari segitiga dibagi dengan sisi miring dari segitiga tersebut. Kemudian nilai dari cos theta itu adalah sisi samping dari segitiga dibagi dengan sisi miring dari segitiga tersebut. Di sini sisi miringnya ada 5 meter yang miring ya. Sudutnya ada di bagian sini. Maka sisi depannya adalah 3 meter. Sehingga di sini adalah bagian depan. Maka sisi yang bawahnya ini adalah bagian yang samping atau sisi yang samping. Nah, kita belum tahu besarnya sisi yang samping nilainya berapa. Tetapi kalau kita lihat nilai dari sisi depan dengan sisi miringnya yaitu 3 dan 5, maka sebenarnya bisa kita gunakan atau bisa kita cari sisi sampingnya ini dengan menggunakan triple Pythagoras, yaitu 3, 4, dan 5. Kalau sudah ada 3 dan 5 berarti di sini adalah 4 meter. Sehingga nilai dari cos theta dan sin theta itu bisa kita lihat dari besarnya sisi depan, samping, dan sisi miringnya, yaitu sin theta adalah depan dibagi miring yaitu 3/5, dan nilai cos theta adalah samping dibagi miring yaitu 4/5. Oke, sehingga kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini, atau nilai sin dan cosnya bisa kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sebelum kita masukkan, kita cari tahu dulu bahwa yang ditanya adalah kecepatan balok saat sampai di kaki. Berarti kita mau cari V pada pada posisi akhir dari balok tersebut. Nah, untuk bisa mencari kecepatan pada titik akhir atau pada kaki dari bidang miring tersebut, maka bisa kita gunakan persamaan bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik, di mana usaha juga akan sama dengan energi kinetik yang di akhir, energi kinetik pada kaki dari bidang miring dikurangi dengan energi kinetik pada titik awal atau pada atas dari bidang miringnya. Nah, sudah kita dapatkan ada persamaan W sama dengan W sin theta dikurangi F base dikali dengan perpindahan, juga W sama dengan perubahan energi kinetik. Karena sama dengan W, maka kita masukkan W akan sama dengan W, yaitu perubahan energi kinetik akan sama dengan besarnya gaya yang bekerja pada balok tersebut yang menyebabkan balok tersebut bergerak dikurangi dengan gaya gesek yang melawan dari arah gerak dari balok tersebut dikali dengan perpindahannya. Oke, sebelum kita memasukkan nilai-nilainya, kita buka dulu apa itu gaya gesek. Masih ingat di semester kemarin kita sudah pelajari bahwa gaya gesek adalah besarnya gaya normal dikali dengan koefisien gesek kinetisnya. Karena di sini sedang bergerak, maka koefisien gesek yang kita pakai adalah koefisien gesek kinetis.
Tetapi kita masih belum tahu besarnya gaya normal dari balok tersebut berapa. Dari gambar bisa kita lihat bahwa gaya normal itu arahnya sejajar dengan gaya berat yang diproyeksikan terhadap sumbu tegak lurus dari bidang miringnya, yaitu W cos theta. Karena tidak ada gaya lagi yang bekerja pada sumbu tegak lurus dari bidang miring ini, hanya N dengan W cos theta, maka bisa saya simpulkan bahwa besarnya gaya normal itu sama dengan besarnya gaya berat pada proyeksi tegak lurus bidang miringnya, atau W cos theta dikali dengan mu k atau koefisien gesek kinetis. Sehingga persamaan tersebut bisa kita masukkan, atau Fgs-nya bisa kita bongkar menjadi W cos theta dikali dengan mu k. Kita masukkan saja atau kita buka saja persamaan energi kinetik, yaitu setengah m dikali kecepatan akhir kuadrat dikurangi dengan setengah m dikali kecepatan 0 kuadrat akan sama dengan W dikali dengan sin theta dikurangi dengan W dikali cos theta dikali dengan mu k. Jangan lupa dikali dengan perpindahannya. Kita tahu bahwa bidang balok tersebut berpindah sejauh bidang miring, sehingga perpindahannya adalah S, yaitu sebesar 5 meter. Kemudian di atas, pada saat baloknya ini berada di atas, balok tersebut bergerak ke bawah dengan cara meluncur. Nah, karena balok tersebut bergerak dengan cara meluncur, maka bisa saya katakan bahwa balok tersebut mulai dari kecepatan awal sama dengan 0 meter per sekon. Karena balok mulai dari kecepatan awal 0 meter per sekon, maka bagian sini hasilnya adalah 0. Sehingga ruas sebelah kiri jadinya adalah setengah m dikali dengan Vt kuadrat akan sama dengan W kita bongkar menjadi massa dikali dengan gravitasi dikali dengan sin theta dikurangi dengan massa kali gravitasi dikali dengan cos theta dikali dengan mu k. Jangan lupa dikali dengan S. Oke, karena di ruas sebelah kiri ada M dan di ruas sebelah kanan dua-duanya punya M, maka bisa saya coret besarnya massa, sehingga persamaannya jadi setengah Vt kuadrat sama dengan G dikali dengan sin theta dikurangi dengan G dikali dengan cos theta dikali dengan mu k. Jangan lupa dikali dengan S. Atau saya sederhanakan jadi Vt kuadrat sama dengan 2 kali S dikali dengan G dikali dalam kurung sin theta dikurangi cos theta dikali dengan mu k. Oke, karena sudah sederhana, kita langsung saja masukkan nilai dari masing-masing huruf tersebut atau masing-masing dari besaran tersebut. Jadi Vt kuadrat akan sama dengan 2 dikali S nya adalah 5 meter, G nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, sinus theta besarnya adalah 3/5, berarti sini 3/5 dikurangi dengan cos theta adalah 4/5 ya, 4/5 dikali dengan besarnya mu k yaitu 0,5 atau 1/2. Saya selesaikan di sini 5 kali 10 adalah 50 kali 2 berarti 100 dikali dengan 3/5 dikurangi 4/5 dikali 1/2. Saya selesaikan dulu 4/5 dikali dengan 1/2 nya karena ini perkalian ya, harus diselesaikan terlebih dahulu, sehingga dapat yaitu 4/10, atau bisa saya sederhanakan menjadi 2/5. Berarti di sini 3/5
dikurangi 2/5. Saya coret gini ya, 2. Sehingga VT kuadrat akan sama dengan 100 dikali dengan 1/5. Kalau saya selesaikan berarti 100 dibagi 5 adalah 20, sehingga nilai VT adalah sekitar akar 20. Akar 20 merupakan hasil perkalian dari 4, akar dari 4 kali 5. Akar dari 4 yaitu 2, sedangkan akar 5 masih tetap dengan akar 5, sehingga besarnya VT sama dengan 2 akar 5 meter per sekon. Kalau kita lihat dari pilihan jawaban, maka tidak ada jawaban 2 akar 5. Ini benar karena ada kesalahan pengetikan pada pilihan jawaban A. Pilihan jawaban A yang tadinya 2 akar 5, yang tadinya 2 akar 3 harusnya adalah 2 akar 5 meter per sekon. Sehingga kita ambil bahwa jawaban dari nomor 13 ini adalah 2 akar 5 atau pilihan jawaban A. Oke. Kalau bingung, maka pelan-pelan aja mencerna dari soalnya. Karena untuk soal ini agak sedikit kompleks, kita gabungkan antara pengetahuan kita mengenai hukum Newton di semester kemarin dan usaha dan energi di semester ini. Oke, kita lanjutkan aja biar tidak terlalu lama ke nomor berikutnya, yaitu nomor 15. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi alfa, cos alfa sama dengan 0,6. Nah, kalau lihat dari soal, maka di sini sebenarnya dari gambar soal tersebut ada informasi cos alfa sama dengan 4/5. Nah, ini seharusnya tidak jadi 4/5, tetapi harusnya cos alfanya itu 3/5, atau mengikuti dari soal bahwa cos alfa adalah 0,6 atau 3/5. Dari sini bisa kita tuliskan apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah nilai dari cos alfa adalah 0,6. Kemudian kecepatan awalnya adalah 100 meter per sekon. Massa pelurunya adalah 40 gram. Dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ini harusnya kuadrat ya. Nah, yang ditanyakan ketika waktunya sama dengan 5 sekon. Nah, energi potensialnya ketika waktunya sama dengan 5 sekon itu berapa? Oke, kita ketahui bahwa untuk mencari besar energi potensial itu sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, sedangkan pada gerak peluru tadi digambarkan oleh gambar di sini, digambarkan gerak pelurunya itu merupakan gerak parabola. Kalau masih ingat atau jangan lupa bahwa kalau geraknya berupa gerak parabola, maka kita harus proyeksikan atau harus kita jabarkan besar dari kecepatan atau nilai dari kecepatan awalnya ini menjadi 2 sumbu, yaitu kecepatan pada sumbu X yaitu V0x dan kecepatan pada sumbu Y yaitu V0y. Nah, karena di soalnya mencari energi potensial atau energi yang berkaitan dengan kedudukan atau ketinggian, maka kita akan membahas bagian yang di sumbu Y saja. Nah, karena kita membahas bagian yang sumbu Y saja, maka kita harus cari dulu berapa besar kecepatan awal yang diproyeksikan pada sumbu Y. Jangan lupa bahwa V0Y sama dengan V0 dikali dengan sin dari sudutnya. Sudutnya di situ adalah alfa. Nah, dari V0Y sama dengan V0 kali sin alfa tadi, terus ketinggiannya waktunya adalah 5 detik, maka kita bisa cari besar ketinggian selama selang waktu 5 detik dilihat dari
sumbu kecepatan pada proyeksi sumbu Y-nya saja. Dengan menggunakan persamaan GL BB, maka kita dapatkan bahwa H akan sama dengan V0 Y dikali dengan T dikali dengan waktu ya. Karena gerakannya ke atas, maka kita kurangi dengan setengah dikali dengan percepatan gravitasi dikali waktunya dikuadratkan. Jadi dari persamaan awalnya kita cari persamaan MGH dulu, kemudian kita cari persamaan dari V0Y-nya, lalu kita cari persamaan dari ketinggiannya. Nah, dari sini bisa kita masukkan, bisa kita cari nih langsung energi potensialnya. Kalau gitu kita coba cari dulu. Yang pertama adalah mencari mencari kecepatan yang diproyeksikan pada sumbu Y, di mana V0Y akan sama dengan V0 dikali dengan nilai sinus dari alfa. Pak, di soal adanya cos alfa yaitu 0,6. Berapa nilai sinus dari alfanya? Nah, untuk dapat nilai sinus dari alfa, ingat bahwa kalau cos alfanya adalah 0,6, maka nilai dari sinus alfa adalah 0,8. Nah, nilai ini akan selalu bolak-balik antara cos dengan sinus. Kalau cos alfanya itu 0,8, maka nilai sinusnya adalah 0,6. Begitupun sebaliknya. Jadi nilainya tidak akan berubah dari 0,6 dan 0,8. Kalau salah satunya 0,6, maka satu yang lainnya adalah 0,8. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita masukkan nilai V0-nya adalah 100 meter per sekon dikali dengan sinus alfa yaitu 0,8. Sehingga kita dapatkan V0Y sama dengan 80 meter per sekon. Kemudian kita cari ketinggian pada sumbu Y atau H sama dengan V0Y dikali dengan waktunya. Karena bergeraknya ke atas maka dikurangi setengah G dikali dengan T kuadrat. V0Y-nya sudah kita dapat yaitu 80 meter per sekon. Waktunya itu selang waktu selama 5 detik, berarti 5 dikurangi setengah dikali percepatan gravitasinya 10 dikali waktunya 5 dikuadratkan. Hasilnya yaitu 400 dikurangi ini coret 2, ini jadinya 5. 5 kali 25 adalah 125. Sehingga nilai H-nya 400 dikurangi 125 adalah 275 meter. Nah, kalau hanya sudah dapat, maka cari energi potensialnya, yaitu massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan H. Kita lihat massanya, ternyata massanya masih dalam gram. Maka ini harus kita ubah dulu menjadi kilogram. 40 gram dibagi dengan 1000 sehingga dapat sekitar 0,04 kg atau 4 kali 10 pangkat negatif 2 kg. Saya tuliskan di situ 4 dikali 10 pangkat negatif 2 kg dikali dengan G-nya adalah 10 dikali dengan H-nya adalah 275 meter. 4 kali 275 adalah sekitar 110 atau 1100 ya. Dikali dengan 10 pangkat min 2 dikali dengan 10. Saya coret salah satu. Nah, maka besar energi potensial pada waktu T sama dengan 5 sekon itu sekitar 110 joule. Atau bisa kita lihat di pilihan jawabannya yaitu pilihan jawaban B. Nah, mudah bukan? Kalau kita coba kerjakan secara pelan-pelan, secara bertahap, maka insya Allah akan jadi mudah. Jangan terlalu terburu-buru. Kita lanjutkan saja ke soal berikutnya yaitu soal nomor 17.
Bola A masanya 1 kg. Dilepas tanpa kecepatan awal. Oke, kalau dilihat dari soalnya bisa kita tuliskan bahwa diketahui massa dari bolanya sama dengan 1 kg. Dilepaskan tanpa kecepatan awal dan menempuh lintasan seperti pada gambar. Bisa dilihat bahwa lintasannya itu bergelombang ya. Oh ya, di sini dilepas tanpa kecepatan awal, berarti kecepatan awalnya nilainya sama dengan 0. Lalu kita lihat bahwa ketinggian A dari dasar itu berarti titik C ya, yaitu 150 ditambah 150 berarti HA sama dengan 300 cm. Dan ketinggian B itu sama dengan 150 cm. Kalau saya ubah jadi meter berarti ini adalah sekitar 3 meter. Yang ini adalah 1,5 meter. Yang dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanyakan adalah berapakah energi kinetik bola ketika berada pada titik B. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini, maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik pada titik A akan sama dengan energi mekanik pada titik B. Ingat bahwa energi mekanik merupakan total atau penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Ini juga sama, energi potensial tambah dengan energi kinetik. Karena di sini ruas sebelah kiri adalah di titik A, maka EPA ditambah dengan EKA di sini akan jadi EPB ditambah dengan EKB. Di soal sudah dijelaskan bahwa kecepatan awal atau ketika bolanya berada pada titik A, sini V0-nya, itu kecepatannya sama dengan 0 meter per sekon. Nah, karena kecepatannya di titik A sama dengan 0 meter per sekon, maka energi kinetik dari A-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan tersebut jadi EPA akan sama dengan EPB ditambah dengan EKB. Nah, di soal yang ditanyakan justru adalah EKB. Maka saya pindah ruas yang sebelah kanan EPB ini ke ruas sebelah kiri. Tadinya positif, maka jadi negatif. Kita jabarkan, persamaan energi potensial adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian pada titik A. Dikurangi dengan energi potensial B berarti massa dari bolanya dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian di titik B sama dengan EKB. Masanya kita masukkan, besarnya adalah 1 kg dikali dengan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat dan ketinggian A adalah 3 meter. Dikurangi dengan 1 dikali dengan 10, ketinggian B adalah 1,5 meter. Sehingga besarnya EKB sama dengan 30 dikurangi dengan 15. Atau besarnya EKB sama dengan 15 Joule. Di pilihan jawaban 15 Joule ada pilihan jawaban B. Gampang kan? Kita lanjutkan saja ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 19. Perhatikan gambar. Balok bergerak pada lantai dari posisi A ke posisi B, dan di posisi B baloknya itu ternyata berhenti. Berarti di sini kecepatan akhir di titik B itu sama dengan 0 meter per sekon. Sedangkan kecepatan awalnya sama dengan 10 meter per sekon. Saya tuliskan saja, diketahui kecepatan awalnya sama dengan 10 meter per sekon. Kecepatan akhirnya atau Vt ya, atau Vb di sini Vt aja lah. Kecepatan akhir sama dengan 0 meter per sekon. Lalu massa dari bendanya adalah 200 kg. Yang ditanya adalah besar usaha oleh gaya gesek lantai pada balok adalah, yang ditanya adalah besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesek berapa.
Oke, besarnya gaya gesek atau besarnya usaha itu bisa kita cari dengan total gaya yang bekerja pada benda tersebut dikalikan dengan perpindahannya. Ini bisa dengan menggunakan persamaan ini. Oke. Tetapi kita tidak tahu berapa jauh dari perpindahan benda tersebut dari titik A ke titik B. Di soal tidak dijelaskan bahwa perpindahannya sejauh berapa. Hanya diketahui bahwa di titik A kecepatannya 10 meter per sekon dan di titik B kecepatannya jadi 0 meter per sekon. Berarti bisa kita gunakan persamaan usaha berikutnya, yaitu usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Di mana usaha sama dengan perubahan energi kinetik berarti usaha sama dengan energi kinetik pada saat akhir dikurangi dengan energi kinetik pada saat awal. Atau energi kinetik pada saat akhir itu berarti energi kinetik pada titik B dikurangi dengan energi kinetik pada titik A. Di mana besar energi kinetik sama dengan setengah M dikali kecepatan di B kuadrat akan dikurangi dengan setengah M dikali kecepatan A kuadrat. Kita dapatkan bahwa besarnya usaha, nah usaha yang menyebabkan bendanya tersebut berhenti, satu-satunya yang bekerja adalah gaya gesek. Karena di dalam soal tidak dijelaskan ada seseorang yang mendorong di sini. Tidak ada. Berarti usaha di sini hanya merupakan usaha gaya gesek. Atau cuman F geseknya. Langsung F geseknya saja, yaitu perubahan energi kinetiknya. Ada setengah M, lalu saya keluarkan bisa dikalikan dengan VB kuadrat dikurangi dengan VA kuadrat. Oke, saya pindahkan ke atas. Sehingga usaha oleh gaya gesek akan sama dengan setengah dikali dengan masanya adalah 200 kg dikalikan VB-nya adalah atau kecepatan di akhirnya adalah 0 ya kuadrat dikurangi dengan kecepatan awalnya adalah 10 kuadrat. Sehingga di sini jadinya 100 ya. 100 dikali dengan negatif 100 atau WF gas-nya sama dengan 100 kali negatif 100 jadi negatif 10.000 joule. Nah, tapi di pilihan jawaban adanya dalam kilojoule atau satuannya dalam kilojoule. Maka kita bagi 1000. Joule ini kita bagi 1000 sehingga kita dapatkan bahwa usaha oleh gaya geseknya yaitu negatif 10 kilojoule. Nah, di pilihan jawaban itu tidak ada tanda negatifnya. Kenapa? Karena yang ditanyanya adalah hanya besarnya saja atau nilainya saja. Sehingga tanda negatifnya ini bisa kita abaikan dan kita hanya mengambil angkanya saja yaitu 10 kilojoule. Jadi jawabannya untuk soal nomor 19 adalah B yaitu 10 kilojoule. Kenapa nilai usaha oleh gaya gesek ini arahnya negatif? Karena sebenarnya balok tersebut bergeraknya ke arah kanan, sedangkan gaya gesek itu arahnya selalu melawan dari arah pergerakan. Berarti gaya geseknya arahnya ke kiri, atau gaya geseknya arahnya berlawanan dengan arah gerak dari baloknya tersebut. Oleh karena itu, tanda dari gaya geseknya adalah negatif karena arahnya berlawanan, usaha oleh gaya geseknya arahnya berlawanan terhadap arah gerak dari balok tersebut. Tapi sekali lagi, karena di soal yang ditanyakannya hanya besarnya atau nilainya, maka kita bisa abaikan tanda negatifnya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pembahasan soal ganjil berikutnya pada video selanjutnya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.